Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 dari surah Hud, yaitu menerangkan tentang orang-orang yang berada di atas bukti yang nyata, bukti yang membuktikan kebenaran. Kebenaran yaitu Al-Quran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran yaitu berupa Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran berupa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang kita sebutkan ini adalah datang dari Allah yang maha benar. Kebenaran ini terang, kebenaran ini jelas bagi siapa yang membuka matanya, memasang telinganya, menggunakan hatinya yang di dalam ada fitrah yang suci, maka ia akan mengetahui kebenaran dengan mudah, sangat mudah sekali. Lihat saja ke atas akan terlihat langit terjunjung. Lihat saja ke bawah akan melihat bumi terhampar. Kemudian lihatlah di antara langit dan bumi ciptaan Allah yang sungguh banyak sekali. Bulan, bintang, matahari, semua bergerak. Pasti ada yang menggerakkannya. Tidak akan mungkin bergerak dengan sendirinya. Siapa yang menggerakkannya? Maka orang yang memiliki akal, dan setiap manusia diberikan akal, orang yang berakal dengan mudah, dengan cepat akan memahami di sebalik ciptaan ini ada pencipta. Di sebalik setiap yang teratur ini ada yang mengatur. Pencipta dan pengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini sudah berada di atas bukti yang nyata, yaitu ilmu tentang kebenaran. Kebenaran Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur. Kemudian apabila telah memperakui Allah sebagai pencipta dan pengatur, akan memperakui firman Allah yang telah diturunkan, akan memperakui Nabi Muhammad yang telah diutus, akan memperakui tentang hari akhirat yang telah ditetapkan sebagai hari yang pasti akan terjadi, sebagai hari pembalasan. Maka dengan penjelasan yang mudah ini, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak berada di atas kebenaran. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak kebenaran. Maka pilihan yang ada di depan manusia apabila menggunakan akal adalah menerima kebenaran, beriman. Sebelum ini sudah kita terangkan,
yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab suci yang diturunkan, beriman kepada para rasul yang diutuskan, beriman kepada hari akhirat sebagai hari pembalasan, dan beriman kepada qada dan qadar yang telah Allah tetapkan. Nah, apabila Allah menurunkan firman-Nya, yaitu kepada Rasulullah kitab suci Al-Quran, kemudian kepada Rasul sebelum Rasulullah, yaitu kepada Nabi Isa kitab suci Injil, kemudian kepada Nabi Musa dahulu, yaitu kitab suci Taurat. Dan itu adalah wahyu-wahyu Allah yang menerangkan lebih jelas dan lebih kuat lagi tentang kebenaran itu. Maka dengan akal mengetahui kebenaran, dengan wahyu mengetahui kebenaran. Dan satu lagi, ketika Nabi Muhammad diutus dan nabi-nabi sebelumnya diutus, di samping menyampaikan wahyu-wahyu, Allah juga membekalkan kepada setiap nabi itu bukti bahwasanya mereka adalah nabi. Apa bukti? Rasul sebagai rasul, nabi sebagai nabi. Mukjizat. Maka apabila mukjizat ada pada setiap nabi diberikan oleh Allah untuk membuktikan dirinya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, maka memang tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak menerima kebenaran, untuk tidak beriman. Kalau tidak juga menerima kebenaran sementara kebenaran itu sudah jelas, itu namanya keangkuhan, itu namanya kesombongan. Kebodohan, tidak ada lagi kebodohan, karena pengetahuan sudah jelas. Maka samakah orang yang berada di atas bukti yang nyata tentang kebenaran yang jelas dan terang dengan orang yang berada dalam kebodohan? Tak sama. Sama tidak orang yang merendahkan diri dengan mengikuti kebenaran dengan orang yang menyombongkan diri dengan menolak kebenaran? Tak sama. Maka tentang tidak samanya orang ini dan orang ini, kelompok ini dan kelompok ini, yaitu orang beriman dengan orang kafir, disebutkan dalam ayat yang ke-17 ini. Jadi ayat yang ke-17 ini menerangkan tentang tidak sama orang yang berada di atas bukti yang nyata, di atas ilmu, di atas pengetahuan, di atas kebenaran, beriman kepada Allah, dengan orang yang berada dalam kebodohan, kemudian orang yang menyombongkan diri, dan orang yang kufur kepada Allah dengan menolak kebenaran. Berarti ayat ini melanjutkan lagi ayat yang sebelumnya. Apabila ayat yang sebelumnya tentang orang-orang kafir adalah orang-orang yang nanti di hari akhirat ditempatkan di dalam neraka karena gagal dalam ujian di dunia ini, yaitu sudah mengetahui kebenaran kemudian tidak juga mau mengikuti kebenaran. Maka ayat ini pula menerangkan tentang orang-orang yang berhasil dalam ujian, yaitu orang yang memiliki ilmu pengetahuan, kemudian mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan, kemudian mencontoh dan meneladani Rasul yang telah diutus. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang nanti di hari akhirat, kalau tadi orang-orang kafir di hari akhirat ditempatkan di dalam neraka, maka orang yang berhasil dalam ujian nanti di hari akhirat dimasukkan ke dalam surga. Hidup ini tidak berakhir dengan kematian di dunia ini, karena kematian itu hanyalah yang memindahkan kita dari perjalanan hidup di dunia ini kepada perjalanan hidup berikutnya. Dan perjalanan hidup setelah kematian, itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan dunia ini sementara sekali. Dan kalau kita menikmati hidup di dunia ini dengan kenikmatan yang sangat remeh sekali, karena kalau dari hadis Nabi saja kita memahami bahwasanya Allah menciptakan 100 rahmat dan diturunkan ke dunia ini hanya 1 rahmat, dengan 1 rahmat itu kita menikmati hidup dunia,
Bayangkan andaikan kita menikmati hidup itu dengan 100 rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu barulah kita dapatkan ketika kita menjalani hidup di hari akhirat. Nah, inilah dia pembahasan kita sebagai muqaddimah, dan selanjutnya kita akan terjemahkan ayat ini, yaitu ayat yang ke-17 kata per kata, dengan harapan kita lebih dekat lagi dengan ayat ini. Kemudian nanti kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, supaya kita bisa menjadikan ayat ini bekal dalam hidup kita, yaitu petunjuk yang kita ikuti dalam hidup kita. Ada peringatan di dalam ayat ini supaya kita tidak lupa. Ada nasihat di dalam ayat ini supaya kita terjaga, yaitu terpelihara. Kemudian ada pengetahuan di dalam ayat ini sehingga kita lebih yakin dan lebih pasti lagi dalam menapaki hidup ini. Karena setiap langkah kaki itu hendaknya betul-betul melangkah di atas jalan yang benar, ala basirah, yaitu di atas pengetahuan yang cukup, tidak meraba-raba, tidak menyangka-nyangka, tidak mengagak-agak, tetapi pasti-pasti. Jangan hadapi kehidupan akhirat yang pasti dengan menyangka-nyangka di dunia ini. Itu terlalu mempertaruhkan hidup. Disinilah perlunya kita mengaji kitab suci, yaitu Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah selesai 11 juz, lebih kurang berapa tahun? 10 tahun 11 juz. Dan masih sisa berapa juz lagi? Masih sisa 18 juz lagi. Maka mudah-mudahan insyaAllah Allah panjangkan umur kita, Allah jernihkan pikiran kita, Allah sucikan hati kita, sehingga setiap kali berlalu satu hari, bertambah umur kita, bertambah pula pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman kana 'ala bayyinatin mir rabbih wa yatluhu syahidum min wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbik walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allah berfirman, afaman kana, apakah fa di sini boleh dan, yaitu ataf kepada yang sebelumnya. Dan apakah man, siapa yang kana adalah dia itu ala bayyinatin, di atas bukti yang nyata. Dan apakah yang berada di atas bukti yang nyata, mir rabbih, min dari rabbih, Rabbnya, Tuhannya, wa yatsluhu, dan yatluhu yaitu dan berikutnya, dan selanjutnya syahidun, seorang saksi, minhu, darinya. Dari siapa? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Sekarang kita ambil satu saja maknanya, yaitu darinya dari Allah, saksi darinya dari Allah. Wa min qablihi, dan sebelumnya kalau yang dimaksudkan adalah Rasul yang diutus, maka sebelumnya adalah Rasul-Rasul yang datang sebelum Rasulullah. Siapa Rasul-Rasul yang datang sebelum Rasulullah? Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, yang Allah turunkan kepada mereka kitab Musa, yaitu kitab Musa. Sebelumnya
Sebelum Nabi Muhammad ada Rasul. Kepada Nabi Isa kitab suci Al-Quran. Kalau kepada Nabi Isa kitab suci Injil. Ini sebelum Al-Quran. Kepada Nabi Musa kitab suci Taurat. Bermakna yang dimaksudkan dengan kitab Musa sebelum Rasulullah, sebelum Al-Quran adalah kitab Taurat, yaitu sebagai imaman, sebagai yang diikuti, warahmah, dan sebagai rahmat. Ulaika, mereka itu yu'minuna bih, mereka itu beriman kepadanya, kepada Al-Quran atau kepada Rasul yang diutus. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Wa may yakfur bihi, dan siapa yang mengkufurinya. Mengkufuri maknanya menolak, yaitu menolak Al-Quran atau menolak Rasul yang diutus. Minal ahzab, dari kalangan kelompok-kelompok. Yang dimaksudkan yang kelompok di sini apabila pada masa Rasulullah dahulu adalah kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya yang bersama dengan mereka, orang-orang kafir. Fannar, maka api neraka, mau'iduh, yang diancamkan kepadanya. Jadi siapa yang mengkufurinya dari sekutu-sekutu, maka api neraka adalah yang diancamkan kepadanya. Fala taku, maka janganlah kamu menjadi fi miryatin, dalam keraguan, minhu, terhadapnya, terhadap Al-Quran. Jangan ragukan Al-Quran. Terhadapnya Nabi Muhammad, jangan ragukan Nabi Muhammad. Innahu, sesungguhnya Al-Quran itu al-haqqu, ia adalah kebenaran, mir rabbika, dari Tuhanmu. Walakinna, akan tetapi, aktsarun nas, kebanyakan manusia, la yu'minun, tidak beriman. Sekarang kita baca dari pangkal ayat langsung. Dan apakah sama orang yang berada di atas bukti yang nyata dari Tuhannya, dan berikutnya ada saksi dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyaksikan tentang kebenaran, dan sebelumnya ada kitab Musa, yaitu Taurat, sebagai yang diikuti dan sebagai rahmat. Apakah sama orang yang seperti itu, yang berada di atas bukti yang nyata itu, dengan orang yang berada dalam kebodohan? Tidak sama. Sama tidak orang yang mengikuti Al-Quran itu dengan orang yang menolak Al-Quran? Tidak sama. Sama tidak orang yang percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus dengan orang yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus? Tidak sama. Sampai di situ. Kemudian ayat ini dilanjutkan tentang orang yang berada di atas bukti yang nyata, yang menerima Al-Quran sebagai kebenaran dan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutuskan. Mereka itu adalah orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir kepadanya dari sekutu-sekutu, maka neraka adalah yang diancamkan ke atasnya, atau kepadanya, atau terhadapnya. Maka janganlah kamu, wahai orang yang berakal, dengan akal yang ada padamu, gunakan akal tersebut, manfaatkan akal tersebut. Jangan kamu menjadi orang yang ragu terhadapnya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, kan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Akan tetapi kebanyakan manusia, banyak manusia tidak beriman, banyak sekali manusia tidak beriman. Jangan kamu termasuk ke dalam yang kebanyakan itu, yang tidak beriman itu. Karena apabila kamu masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang tidak beriman, berarti gagallah kamu dalam menjalani hidup ini. Karena hidup di dunia ini adalah sebagai ujian. Allah ciptakan hidup ini adalah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan mati dan hidup adalah untuk menguji. Mudah-mudahan
Dengan pengetahuan yang kita dapatkan, kemudian bertambah iman dan kita buktikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita berhasil dalam ujian hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Jadi urutan pengajian kita ini, pertama muqaddimah tentang kandungan ayat secara ringkas, kemudian kita menerjemahkan ayat kata per kata. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang lagi dari ayat. Pertama, yang ingin kita sampaikan sebelum masuk ke kandungan ayat adalah kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kita sebut munasabatul ayat, sangat erat sekali, yaitu apabila pada ayat sebelum ini tentang orang yang hanya mengejar dunia, maka ayat ini pula adalah tentang orang yang memandang ke akhirat. Nah, kalau hanya mengejar dunia, dapat dunia itu? Dapat, sudah kita terangkan dalam ayat sebelum ini, dapat dunia. Orang kafir berusaha untuk mengumpulkan kekayaan di dunia, Allah berikan kekayaan kepada orang kafir? Ya, Allah berikan. Orang kafir berusaha untuk berkuasa di dunia, Allah berikan kekuasaan kepada orang kafir? Ya. Siapa yang berusaha di dunia ini untuk kehidupan dunianya ini, Allah berikan kepadanya kehidupan dunia. Tetapi apakah Allah akan memberikan kepadanya balasan kebaikan di akhirat? Tidak. Maka orang kafir kalau ia meminta untuk dunianya saja. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan dunia, kekayaan, kekuasaan, apa lagi? Apa saja yang mereka inginkan di dunia ini, mereka berusaha, Allah beri. Kemudian orang-orang beriman, ketika mereka berusaha di dunia ini, mereka bukan hanya menginginkan dunia ini saja, tidak. Dalam waktu yang sama, mereka menjadikan usaha mereka di dunia ini sebagai ibadah yang akan mereka dapatkan balasan kebaikannya di hari akhirat. Doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia ini dan berikan kepada kami kebaikan hidup di akhirat nanti. Nah, samakah orang yang hanya mengejar dunia saja dengan orang yang mengharapkan dunia dan akhirat? Tidak sama. Inilah yang ditegaskan oleh ayat ini. Jadi ayat ini memunculkan ada satu kumpulan dari manusia yang mulia, yaitu manusia yang berusaha di dunia ini bukan hanya untuk mengejar dunia, mereka juga ingin mendapatkan balasan di hari akhirat. Siapa mereka itu? Satu, mereka itu adalah orang yang menggunakan akal fikiran mereka, sehingga fitrah yang suci yang telah dibekali oleh Allah untuknya mulai dari kelahirannya, dengan akalnya maka ia dapat berada di atas kebenaran. Maka kalau fitrah itu dijaga, manusia berada di atas kebenaran. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan, yang menasranikan, dan yang memajusikan. Jadi setiap anak manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Jaga. Dengan apa menjaganya? Dengan akal. Dengan apa menjaganya? Dengan wahyu. Dan Rasul diutus untuk menyampaikan wahyu tersebut. Karena kita kan manusia biasa. Mungkin kita manusia biasa ini menerima wahyu langsung dari Allah? Tidak. Maka untuk mendapatkan wahyu tersebut diutuslah Rasul yang menyampaikannya kepada kita. Di sini poin ayat ini, penekanan ayat ini. Ayat ini berbentuk pertanyaan. A itu apakah? Di dalam bahasa Arab al-istifham
Kalau kita mengaji tafsir ini, maka kata per kata yang ada dalam ayat ini mesti kita perhatikan dan mesti kita kaji. Mengapa ayat ini berbentuk pertanyaan? Al-istifham, bertanya. Allah bertanya. Apakah Allah bertanya untuk mendapatkan jawaban? Untuk menginginkan jawaban? Kalau kita bertanya, kita inginkan jawaban. Mengapa kita bertanya? Karena kita tak tahu, maka kita bertanya. Tetapi apabila Allah bertanya, apakah Allah tak tahu? Tidak, Allah tahu. Sama tidak orang yang berada dalam kebodohan dengan orang berada di atas bukti yang nyata? Mana sama? Jawabannya sudah jelas. Mengapa Allah sampaikan juga dengan bertanya? Pertanyaan yang seperti ini untuk penegasan. Tegas. Apa sebab membawa makna ketegasan? Sebab jawabannya sudah jelas. Jawabannya sudah jelas. Sama tidak orang yang beriman dengan orang yang kafir? Mana sama? Sama tidak rumah yang dibaca Al-Quran dengan rumah yang dalamnya hanya nyanyian saja? Mana sama? Jelas tak sama. Jadi apabila sudah jelas jawabannya, kemudian bertanya juga, maknanya adalah penegasan. Ayat ini berbentuk penegasan. Apabila ayat ini adalah ayat yang tegas, jangan sampai tak tahu kandungan ayat ini. Karena ayat ini disampaikan dengan tegas. Yang menyampaikannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Allah yang menyampaikan dengan tegas, maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang merendah di hadapan Allah, pasang telinga, buka hati, kemudian nanti mengangguklah, ya Allah, tidak sama. Hamba akan menjadi orang yang berada di atas bukti yang nyata. Hamba adalah orang yang akan mengikuti petunjuk yang telah engkau turunkan, Rasul yang telah engkau utuskan. Hamba adalah orang yang akan berbekal untuk hari akhirat yang kekal. Hamba adalah begitu kita berinteraksi dengan Al-Quran apabila kita mengkaji kandungannya. Apakah sama orang yang berada di atas bukti yang nyata dari Tuhannya? Bukti yang nyata, bayyinah, yang nyata. Sudah kita terangkan, yang nyata bermakna jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dimaksudkan dengan bukti yang nyata? Ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah sebagai pencipta. Kalau kita tanya orang kafir sekalipun, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban orang kafir? Tuhan. Mungkin kalau dia berbahasa Inggris, God. Dia akan menyebut Tuhan. Karena fitrah manusia semua pasti menyatakan bahwasanya setiap yang ada ini pasti ada yang mengadakannya. Setiap yang teratur pasti ada yang mengaturnya. Itu sudah diterima oleh akal apabila manusia menggunakan akal. Dan apakah sama orang yang berada di atas bukti yang nyata, yaitu berupa pengetahuan mir rabbih, dari Tuhannya. Pengetahuan dari Allah berupa fitrah yang suci, satu. Pengetahuan dari Allah adalah berupa ilmu yang diberikan melalui akal yang digunakan. Kemudian berikutnya lagi adalah ayat Al-Quran, wahyu. Wa yatluhu syahidum min. Dan berikutnya adalah saksi darinya, saksi dari Allah. Apa makna saksi? Siapa itu saksi? Nah, kalau mengaji tafsir ini mesti kata itu kita pahami, dan posisinya dalam ayat ini mesti juga kita ketahui. Di pengadilan, hakim itu memanggil saksi. Ada dua orang yang berselisih, yang bergaduh. Yang satu mengatakan dia benar, yang satu lagi dia mengatakan dia benar. Padahal salah satu dari mereka ini yang benar. Hakim mana tahu yang mana yang benar? Maka untuk mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka hakim pun memanggil
saksi. Saksi adalah yang memberitahukan kembali apa yang dia ketahui. Kalau dia tak tahu, kemudian dia beritahukan kembali apa yang tidak dia ketahui, bermana dia berbohong. Apakah dia bisa disebut sebagai saksi? Enggak. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak hadir dalam pengajian. Kemudian tiba-tiba dia pun memberikan kesaksian. Oh, tadi pengajian di Masjid An-Nur, dia tak hadir. Kemudian dia menceritakan kembali yang tidak dia ketahui. Betulkah orang ini telah bersaksi tentang kehadiran di An-Nur? Enggak. Orang seperti ini berbohong. Nah, di dalam ayat ini persaksian maknanya memberitahukan kembali tentang kebenaran yang sebenarnya kebenaran. Yang memberitahukan siapa? Syahidum minhu. Di dalam ayat ini ulama tafsir menjelaskan adalah Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Allah yang berfirman itu adalah yang maha mengetahui. Apabila Allah yang berfirman itu adalah yang maha mengetahui, kemudian memberikan kesaksian, bagaimana? Ada yang berani menolaknya? Maka ada di pengadilan itu namanya saksi kunci namanya. Kalau udah saksi kunci bersaksi, itu susah menolaknya. Tapi itu masih lagi dari kalangan manusia. Kalau yang bersaksi itu adalah Allah sendiri melalui firman-Nya tentang kebenaran sebagai kebenaran, apakah masih ada alasan bagi manusia untuk menolaknya? Kalau ada juga yang menolaknya, angkuh, sombong, macam dia pula yang tahu. Kalaupun dia menolaknya, berarti dia telah mengikuti kehendak hawa nafsunya. Kalau ia mengikuti fitrahnya yang suci, tak akan mungkin ia menolaknya. Apa sebab? Sebab yang memberikan persaksian itu adalah Allah melalui firman-Nya. Al-Quran memberikan persaksian? Ya, diberikan kesaksian di dalam Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kebenaran Allah sebagai Tuhan. Ada disebut dalam Al-Quran? Ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang telah menciptakan itu Tuhan. Yang disembah berupa berhala itu bukan Tuhan, karena tidak menciptakan. Nah, Al-Quran menyampaikan, menyatakan, menjelaskan, menerangkan kembali tentang kebenaran yang pernah dahulu disampaikan oleh para rasul, namun ditinggalkan oleh manusia, yaitu pada masa dahulu penduduk kota Mekah, yaitu orang yang diajak awal-awalnya oleh Rasulullah untuk menerima kebenaran. Nah, mempersaksikan kebenaran tersebut, yaitu menyampaikan kembali kebenaran itu sebagai kebenaran. Syahidum minhu wa min qablihi, dan sebelum Al-Quran ada lagi yang sebagai saksi yang menyampaikan kembali kebenaran sebagai kebenaran sebelum Al-Quran. Dulu pada masa Nabi Adam sudah ada kebenaran, kemudian berterusan kepada anak cucu, kebenaran itu ditinggalkan. Kemudian diutus Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Nabi Nuh menyampaikan kembali kebenaran itu. Tapi banyak di antara kaum Nabi Nuh itu yang menolak kebenaran, ditenggelamkan dalam banjir yang besar. Semua yang beriman saja bersama dengan Nabi Nuh yang selamat dalam bahtera. Turunlah yang beriman ini ke darat kembali. Dalam perjalanan kehidupan manusia berikutnya ada lagi yang menolak kebenaran. Datang lagi Rasul yang diutus, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi apa lagi? Banyak sekali para Nabi yang diutus. Semuanya adalah untuk menyampaikan kebenaran melalui kitab-kitab suci yang diturunkan kepada masing-masing Rasul. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam ayat ini, Kitab Musa. Kitab Musa. Kitab yang diturunkan pada Nabi Musa, kitab apa? Kitab Taurat. Tapi bukan Taurat yang ada di tangan orang Yahudi sekarang.
Apa sebab? Sebab Taurat yang ada di tangan orang Yahudi sekarang sudah dirubah oleh pendeta-pendeta mereka. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka. Ada yang mereka sukai, mereka biarkan. Ada yang tidak mereka sukai, mereka buang. Sudah mereka ganti kitab Taurat yang asli dengan yang mereka tulis sendiri. Nah, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kitab Taurat yang dahulu diturunkan kepada Nabi Musa. Maka diidofahkanlah kitab Musa, maknanya disandarkan kepada Nabi Musa, kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa, Taurat. Bukan Taurat yang ada sekarang, karena yang ada sekarang ini bukan kepada Nabi Musa. Kepada siapa? Kepada pendeta yang sudah membuatnya. Maka jangan terpedaya. Kitab suci sebelum Nabi, yaitu kitab suci Taurat, Zabur, Injil, masih ada sampai sekarang? Tidak, sudah tidak ada lagi. Kitab-kitab suci yang terdahulu sudah dirubah, dan kitab suci Al-Quran diturunkan, dan Al-Quran yang terakhir sebagai kitab suci ini tidak bisa dirubah karena Allah menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang memeliharanya. Sejak Al-Quran ini turun sampai sekarang, ada perubahan dalam Al-Quran? Satu huruf? Tidak. Gugur satu huruf pun tidak. Mungkin digugur, mungkin dalam cetakan, tapi tak pernah gugur karena banyak yang menyimpannya di dalam dada. Banyak para penghafal Quran, dan para penghafal Quran ini menghafal Al-Quran dari gurunya, guru dari gurunya, guru dari gurunya, musyafahah, yaitu berlanjutan dengan langsung, maka namanya bersanad, sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjaganya bukan hanya karena tertulis, juga terjaga di dalam dada, dan banyak para penghafal Quran pada hari ini. Dan ini adalah keistimewaan Al-Quran. Imaman wa rahmah. Imaman wa rahmah, dua keadaan yang menerangkan tentang kitab Taurat, yaitu imam. Apa makna imam? Tadi kita sebut terjemahannya adalah yang diikuti. Imam, dikatakan imam adalah yang diikuti. Kalau di dalam salat jemaah, imam itu berada di mana? Paling depan. Apabila imam bertakbir, makmum bertakbir. Imam rukuk, maka makmum pun rukuk. Imam salam, makmum pun salam. Oh, berarti imam adalah yang diikuti. Nah, perkataan imam di dalam ayat ini kepada kitab Taurat yaitu yang diikuti. Jadi kitab suci itu juga disebut sebagai imam, sebagai yang diikuti. Apa yang disebut oleh kitab suci kita ikuti, karena kitab suci sebagai imam. Yang benar kata kitab suci kita benarkan, yang salah kata kitab suci kita salahkan. Yang perintah dalam kitab suci kita buat, yang larangan dalam kitab suci kita tinggalkan. Maka kita menjadikan kitab suci sebagai imam. Apa makna imam? Yang diikuti. Dan rahmat, kitab suci sebagai rahmat. Oh, kitab suci sebagai rahmat bermakna yang mendatangkan kasih sayang dalam hidup kita. Kitab suci itu sebagai bimbingan, sebagai petunjuk, sebagai nasihat, sebagai peringatan. Apabila kitab suci adalah sebagai yang kita sebutkan itu, maka ia adalah yang akan mendatangkan kasih sayang dalam hidup kita. Dengan kitab suci Al-Quran sebagai rahmat, maka akan berkasih sayanglah suami istri, karena masing-masing mereka mengikuti kitab suci. Suami mengikuti kitab suci, tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya. Istri mengikuti kitab suci, tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya. Bagaimana suami istri ini? Maka masing-masing akan menjalankan kewajiban masing-masing. Mereka akan mendapatkan hak mereka masing-masing. Mereka akan saling hormat menghormati, bantu membantu, mulia memuliakan, tutup menutupi. Semua itu didapatkan dari kitab suci yang mendatangkan kasih sayang. Itu hidup bersuami istri.
Apalagi di dalam kitab suci juga diberikan tuntunan mencari rezeki. Cari yang halal-halal saja. Ketika kita mencari rezeki yang halal, maka kebaikan kita dapatkan. Tubuh kita ini akan baik, akal kita ini akan berpikir dengan baik, hati kita akan bersih, ada kebaikan di dalamnya. Kita berikan harta yang halal itu kepada istri, kepada orang, kepada anak, kepada orang tua, mendatangkan kebaikan. Hidup kita ini dalam kebaikan. Dari mana kita dapat? Dari rahmatnya Al-Quran sebagai petunjuk dalam mencari rezeki dan seterusnya. Oh, berarti kitab suci ini adalah yang kita perlukan di dalam hidup. Ya, ini adalah keperluan pokok di dalam hidup. Maka orang tua kita dahulu, belum lagi kita besar, masih kecil-kecil, kita sudah diajar membaca Al-Quran. Kecil lagi dahulu baca Al-Quran. Kalau kami dahulu kecil-kecil, dieja Al-Quran itu satu-satu. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Begitu dulu. Ada rotan di tangan Ustaz. Jangan coba main-main. Apa sebab? Sebab orang tua menginginkan kita nanti ketika dewasa bersama Al-Quran. Silahkan merantau kemana saja merantau, silahkan. Tetapi bersamamu wahai anakku Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang akan menjagamu, memeliharamu. Dan Al-Quran itu yang akan membuat kamu sukses dalam hidup. Kamu tinggalkan Al-Quran, kamu jatuh, kamu hina. Begitu juga umat ini, bersama Al-Quran umat ini maju. Tapi ketika Al-Quran ditinggalkan oleh umat ini jatuh, mundur, terkebelakang. Maka untuk membangkitkan umat ini kembali, Al-Quran, karena Al-Quran sebagai imam yang diikuti, dan yang kedua Al-Quran sebagai rahmat. Sama seperti Taurat, sama seperti Zabur, sama seperti Injil, karena semua itu adalah kitab suci yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang berada di atas jalan yang benar, di atas bukti yang nyata, yaitu dengan fitrahnya yang suci, dengan pengetahuan yang ia miliki, kemudian dengan wahyu yang telah ia dapatkan, ia berada di atas itu, kemudian ia beriman, maka untuknya adalah kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Mereka itulah ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada kebenaran. Nah, orang yang beriman kepada Al-Quran, kepada kebenaran, maka balasan kebaikan untuknya di dunia ini dan di akhirat nanti. Dalam ayat yang lain Allah memberikan ancaman, siapa yang berpaling dari Al-Quran, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan nanti yang membelakangi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, kami akan bangkitkan nanti dalam keadaan buta. Maka dia pun bertanya kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, mengapa engkau bangkitkan aku sekarang ini dalam keadaan buta? Ini tentang perkataan orang yang meninggalkan Al-Quran di hari akhirat. Mengapa engkau bangkitkan aku sekarang dalam keadaan buta? Bukankah aku dahulu ketika di dunia melihat? Apa jawaban Allah kepadanya? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Telah datang ayat-ayat kami kepadamu dahulu ketika di dunia, kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun kamu akan dilupakan, tak diberi mata yang memandang. Allahu Akbar. Sempit di dunia, sempit di akhirat sempit. Maka siapkanlah waktu, siapkanlah tenaga, curahkanlah pikiran untuk mengkaji kitab suci. Dari kecil lagi dahulu orang tua kita sudah mendekatkan kita dengan Al-Quran ini. Kita kaji.
Semua ada dalam Al-Quran ini. Hidup, membawa hidup kita, individu, pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bagaimana kita mencari rezeki, ada dalam Al-Quran. Bahkan tentang pencapaian sains pun ada dalam Al-Quran. Andai kan kita mau mengkaji kitab suci ini, kita akan dapat segala-galanya, dapat kebaikan di dunia dan dapat kebaikan di akhirat. Tinggal lagi menyiapkan waktu saja, siapkan waktu. Karena apabila kita sibuk dengan dunia, maka tak akan pernah kita bersama dengan kitab suci. Musuh pandai untuk memalingkan kita dari kitab suci, maka disibukkan kita dengan hiburan, dengan nyanyian. Ada yang menyumbatnya ke telinganya, maka dia pun mengangguk-ngangguk. Mulai dari bangun pagi, itulah yang memimpinnya, membawanya tidur kembali. Dan bangun pagi lagi, musik. Ada bersama kitab suci? Tidak. Musuh pandai untuk melemahkan dan menjatuhkan umat ini, menguasai umat ini, jauhkan umat ini dari kitab suci Al-Quran. Maka kita membawa diri kita sekarang ini, menjaga diri kita dan keluarga kita. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Dan barang siapa yang kafir kepada kebenaran, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan, Nabi Muhammad yang telah diutus, agama Islam yang telah Allah turunkan sebagai agama yang mesti diikuti, minal ahzab, orang-orang yang kafir itu adalah dari kalangan sekutu-sekutu, yaitu dahulu kaum Quraisy bersekutu dengan bangsa-bangsa Arab lainnya yang dalam kemusyrikan. Fannaru maw'iduh, maka api neraka adalah yang diancamkan untuknya. Ayat yang seperti ini namanya ayat ancaman, jangan sampai seperti mereka. Maka ada kata pepatah Melayu, kalau yang baik jadikan teladan, tapi kalau yang buruk jadikan sempadan. Maka jangan seperti orang-orang musyrik yang telah melakukan keburukan, yaitu kemusyrikan, karena perbuatan menyekutukan Allah, menolak kebenaran, itu adalah perbuatan yang terkutuk, terlaknat. Fala taku fi miryatin min, maka janganlah kamu dalam keraguan terhadapnya. Kalau sudah jelas, dengan akal kita sudah memahami dengan jelas. Wahyu yang diturunkan pun juga sudah jelas. Dan mukjizat sampai hari ini pun masih ada. Apa mukjizat yang masih ada sampai hari ini? Al-Quran. Dalam ayat sebelum ini, orang-orang Arab ditantang untuk mendatangkan Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran, 10 Al-Quran saja silahkan datang. Mereka tak mampu. 10 surah Al-Quran, 10 surat saja. Sampai hari ini mereka tak mampu. Bahkan di surah Al-Baqarah, jangankan 10 surat Al-Quran, 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami itu, fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan 1 surat yang seumpama dengannya. Wadu'u syuhada'akum, panggil siapa-siapa yang bisa untuk membantumu. Tapi sampai hari ini ada yang mampu mendatangkan 1 surat Al-Quran? Tidak. Menerangkan Al-Quran ini sebagai mukjizat. Mukjizat maknanya melemahkan. Dilemahkan bangsa Arab yang pandai-pandai berbahasa Arab dengan sastranya, dengan syairnya, dengan puisinya, pandai menyusun kata, memilih kata. Silahkan buat yang seumpama dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat, maka Al-Quran ini melemahkan. Mukjiz itu maknanya melemahkan. Mukjizat melemahkan sehingga yang ditantang itu tak berdaya. Sampai hari ini tak ada yang berdaya untuk mendatangkan Al-Quran atau 1 surah Al-Quran, meskipun surah yang paling pendek sekalipun. Apa surah Al-Quran yang paling pendek? Inna a'tainakal kautsar. Coba buat yang seperti itu. Sampai hari ini tak ada yang bisa buat. Atau Qul huwallahu ahad, tak ada, sampai hari ini tak ada yang bisa buat.
bermakna ini adalah mukjizat. Maka jangan ragu lagi, innahul haqqu min rabbik, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhanmu, walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Mengapa tidak beriman juga ya? Kan sudah jelas kebenaran ini. Mengapa tidak beriman juga ya? Jawabannya adalah bukan karena kebodohan, sudah tahu. Lalu karena apa? Karena keingkaran, mengingkari. Orang yang mengingkari itu bukan karena dia tak tahu. Ada yang mengingkari karena kebodohan, tetapi ada juga orang yang mengingkari itu karena telah mengetahui. Oh, karena telah mengetahui mengingkari juga bermakna ia adalah kesombongan, sombong. Tahu tidak bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang jujur, yang tak pernah berbohong. Bangsa Arab, penduduk kota Mekah mengenali Rasulullah? Iya, mengenali Rasulullah. Kemudian ahlul kitab, mereka membacanya dari kitab yang ada pada mereka, yang Taurat dari Tauratnya, yang Injil dari Injilnya, yang Zabur dari Zaburnya. Di dalam kitab suci yang mereka baca itu, mereka mendapati akan datang seorang Rasul yang diutus, yang sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tahu mereka tentang Nabi Muhammad sebagai Nabi? Nabi yang diutus di akhir zaman? Tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Tapi bagaimana mereka tak juga mau menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul? Keangkuhan, kesombongan. Maka ketika ditanya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mengapa tak menerima Nabi Muhammad? Kan sudah tahu Nabi Muhammad sebagai Rasul. Apa jawab mereka? Kami menginginkan Rasul yang terakhir itu bukan dari kalangan bangsa Arab. Kami ingin Rasul yang terakhir itu dari kalangan kami, Bani Israel. Oh, kalau begitu angkuh namanya itu, sombong, dengki namanya itu. Maka yang berlaku kebanyakan manusia yang tidak beriman, karena pengetahuan sudah disampaikan, maka kebanyakan manusia yang tidak beriman adalah karena keangkuhan dan kesombongan, karena kedengkian yang ada di dalam hati. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Beruntunglah kita dengan ilmu yang telah kita miliki dan dengan akal yang kita gunakan. Alhamdulillah, kita berada di atas kebenaran ini. Al-Quran kita terima sebagai kitab suci, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang kita ikuti. Al-Quran kita kaji, kemudian kita amalkan. Dengan demikian termasuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengharapkan kebaikan di dunia ini dan orang-orang yang mengharapkan kebaikan di akhirat nanti. Tidak seperti orang-orang kafir yang hanya mengejar kebaikan hidup di dunia ini dengan usaha yang mereka lakukan. Jadilah mereka kaya raya, jadilah mereka berkuasa. Tetapi dalam ayat sebelum ini, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, sia-sia amal yang mereka buat di dunia dan percuma, tidak ada maknanya, hilang lenyap, tak ada manfaatnya apa yang mereka kerjakan di dunia ketika mereka nanti dibangkitkan di hari akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.